Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan keluasan rezeki sehingga dapat menikmati hari demi hari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi kita berbicara mengenai hal-hal di luar, mungkin orang ngomong di luar nurul ya, atau di luar kebiasaan. Ya, harus seperti itu karena kita ini adalah orang-orang yang atau sebagian besarnya hidup dalam sebuah sistem. Nah, pertanyaannya, apakah sistem itu mensejahterakan komponen-komponen di dalamnya atau justru hanya ilusi semata? Ya, karena ilusi yang sudah dibuat. Nah, hari ini atau malam ini judulnya adalah kenaikan semu. Mungkin pertanyaan-tanya apa itu kenaikan semu? Jadi kenaikan semu di sini itu hubungannya dengan perekonomian suatu negara. Oke ya. Mungkin secara sadar atau tidak sadar kita itu yang bekerja ya, terutama ya. Kita bekerja itu digaji, entah itu sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, atau mungkin ya perusahaan perorangan ya. Jadi perusahaan di sini, yang dimaksud perusahaan di sini bukan perusahaan yang besar seperti PT atau CV yang mungkin sahamnya sangat banyak, sangat besar dan dijual kemana-mana, tidak. Tapi lebih ke UMKM lah, atau yang lebih rendah dari itu. Usaha masyarakat perorangan seperti itu. Nah, namun eh, apakah kita pernah menyadari ya, sebenarnya apa yang menyebabkan harga barang itu naik ya, harga-harga barang itu naik? Jawabannya sekali lagi itu adalah inflasi ya. Namun kita tidak bahas inflasinya ya. Inflasi itu nanti lain lagi, itu ceritanya juga sangat panjang kenapa bisa terjadi inflasi. Namun di sini kita akan bahas kenapa inflasi itu terkadang tidak disadari ya. Tidak disadari itu maksudnya seperti ini. Ya kita anggap itu alamiah ya. Itu biasa saja. Harga-harga barang naik itu biasa saja. Toh gaji atau penghasilan kita juga ikut naik. Nah, pertanyaannya apakah itu benar-benar naik? Ya. Jadi pertanyaannya apakah itu benar-benar naik? Ya. Oke ya. Ini sebagai contoh saja kita cek ya. Mungkin teman-teman bisa ngecek di satu, mengambil sampel satu kota ya, misalkan di Pekalongan misalkan, karena saya besar di Pekalongan. Itu kota Pekalongan itu tahun 2008 ya, itu eh, upah minimum regionalnya atau MK-nya itu sekitar 547 ribu rupiah ya. Nah, kemudian kita konversikan ke harga emas ya. Kalau ke harga emas waktu itu sekitar 254 ribuan. Nah, berarti logikanya ya, gaji karyawan yang wajar waktu itu bisa untuk membeli sekitar 2 gram emas ya. Kenapa harus emas sih? Kok bukan dolar ya? Alasannya simpel ya, emas itu logam paling berharga di dunia ini. Kalau patokannya dolar, ya dolar itu nggak bisa dipakai di mana-mana ya. Tapi kalau emas itu bisa dipakai untuk
banyak orang yang mau menerima emas lah. Ya, hampir semua orang di dunia ini kemungkinan menerima emas daripada menerima dolar. Dan mata uang seluruh dunia ini itu underlyingnya atau dasar pembuatannya, dasar pencetakannya itu didasarkan pada seberapa banyak emas yang dia punyai itu untuk mencetak ya. Itu emas. Makanya kita konversikan ke emas. Jadi di tahun 2008 seorang karyawan yang dengan gaji yang normal sesuai UMR waktu itu bisa beli 2 gram emas. Ya, bisa membeli 2 gram emas. Nah, kita langsung loncat ke tahun 2025 ini ya. Gaji UMR-nya di Kota Pekalongan yaitu sekitar 2.486.000-an. Kalau di kabupaten itu di kota 2.545.000, kalau di kabupaten itu 2.486.000. Ya sekitar 2.500.000 lah. Nah, sedangkan harga emas untuk hari ini atau saat ini 2025 itu kalau ingin tahu itu sekitar di Pegadaian ya, itu bisa 2.578.000. Berarti gaji yang sekarang ini yang UMK-nya sudah disesuaikan, yang katanya sudah disesuaikan ya, yang kelihatannya naik ya. Kan kita lihat kalau kita ukur pakai rupiah, itu naik jelas dari 500 ribuan ke 2.500.000 ya, naiknya sekitar 5 kali lipat. Tapi daya belinya turun hampir separuhnya. Karena apa? Gaji sekarang ini untuk karyawan yang sesuai UMK atau UMR itu hanya bisa membeli 1 gram emas. Ya. Artinya kenaikan dari 500.000 ke 2.500.000 itu kelihatan banyak, namun itu semu. Sebenarnya justru tidak naik, tapi malah turun daya belinya. Kenapa? Kan uang itu kan nanti apakah uang itu akan dipegang terus, kan nggak akan ditukar menjadi barang komoditi, entah itu barang bahan makanan pokok, barang dan lain. Tapi di saat bersamaan laju kenaikan harga barang-barang ini itu tidak bisa diimbangi dengan gaji yang didapatkan secara UMK tadi itu. Ya patokannya emas tadi itu. Jadi emas itu sebagai komponen ini ya, dasar untuk mengukur inflasi gitu. Ya, maka kita katakan itu adalah kenaikan semu ya. Jadi secara nominal naik 5 kali lipat, tapi itu semu karena pada daya belinya turun gitu ya. Ya, maksudnya mungkin dulu orang bisa membeli barang A dengan gaji waktu itu 2008 itu, tapi ketika 2025 dengan UMR yang sudah dinaikkan, itu membeli barang yang sama, barang A tadi misalkan, itu pikir-pikir dulu ya, karena harganya sama kenaikan gajinya itu tidak sepadan gitu ya. Harusnya gaji sekarang itu berapa ya, kalau standarnya untuk mempertahankan kenaikan yang stabil, harga emas sekarang 2.500.000 ya. Kalau kita samakan dengan tahun 2008 dengan standar emas, gajinya itu harusnya sekitar 5 juta, bukan 2.500.000. Itu aja belum naik ya, itu masih standar stabil. Hanya untuk menstabilkan daya beli saja ya. Naik itu maksudnya seperti ini. Jadi kenaikan real itu maksudnya kalau 2008 bisa beli 2 gram emas, nah 2025 kok bisa beli 3 gram emas, nanti 2030 bisa beli 4 gram emas, itu namanya kenaikan yang real. Tapi kalau kenaikan yang semu justru menurunkan daya beli ya. Bisa saja nanti takutnya tahun 2030 justru malah hanya bisa untuk membeli 1 gram emas. Ya secara nominal, secara rupiah naik, tapi secara daya beli itu turun. Oke teman-teman, itu bisa kita renungi ya.
Jadi sistem itu ya seperti itu, dan apakah itu menguntungkan atau hanya mempertahankan atau justru merugikan. Nah, inilah mengapa kita bahas kenaikan semut. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan ini ada datanya, bisa dicari referensinya, banyak sekali referensinya, ya, bahkan bisa dibuat penelitian untuk memprediksi ke depan bagaimana supaya kita semua bisa berancang-ancang jikalau suatu saat justru kenaikan semu ini nanti berbanding terbalik, ya, dengan realnya. Ya, masih mending kalau berbanding terbaliknya itu tidak mendadak, ya, atau tahu krisis itu kan berbanding terbalik sangat bukan terbalik, terjungkal. Nah, itu kita perlu pikirkan. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.